Act of Blood itu udah fix kalau dia rilis pasti komersialnya sukses. Karena menurut gue kayaknya mereka siapin tuh lebih lebar dibandingkan sekedar game. Game yang tidak diniatkan untuk sukses ternyata bisa jadi sukses. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali di Gizmo Talk bersama saya Pradip dan Gurahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dita. Dan kalau Gizmo Friends suka main game, mungkin tidak asing sama sosok yang ada di sebelah, atau udah terlanjur baca thumbnailnya ya. Dimana kita akan ngobrolin ini ya, prediksi, peluang, dan tantangan industri game 2026 gitu. Walaupun pada saat ini rilis mungkin 2026 udah masuk ke pertengahan kali ya. Nggak apa-apa, tapi dan buat yang belum kenal juga, di sebelah ada Adam Ardisasmita dari Arsanesia dan ex Asosiasi Game Indonesia juga ya. Yes. Pokoknya kalau ngomongin industri game lokal, nama Adam itu pasti akan tersebut gitu. Entah gitu, lagi masuk kemana gitu, entah ke acaranya media game, entah ke acara yang pokoknya yang beririsan sama industri game, selalu ada Bapak Adam. Makanya kita undang lagi gitu. Thank you. Oke, dan apa kabar nih? Sehat. Alhamdulillah ya. Pak Dipta gimana? Alhamdulillah nih. Ini kita kalau di episode yang lalu kita baru ngomongin soal IGRS yang panas pada waktu itu. Tapi kita mau ngomongin soal industri game Indonesia 2026 gitu. Yes. Terakhir kali kita ketemu ngomongin ini itu di 2024 apa 2025 antara itu loh. Iya, udah lama ya. Pokoknya udah lama lah, udah setahun lewat, bahkan bisa mau 2 tahun gitu ya. Dan jadi menarik nih Bapak Adam. Karena waktu 2024 kita pernah ngomong di G2G waktu itu, di G2G kita ketemu dan lo begitu antusias karena cukup banyak judul-judul besar yang potensial dan gue pun mengamininya gitu ya. Nah, tapi masuk ke 2026 nih, apa kabar judul-judul besar itu? Kan ini ya kayak Kita udah pernah spill belum sih judulnya apa di sini? Belum ya? Belum apa udah ya, lupa ingat ya judulnya, sebutin aja apa gimana? Boleh sebutin. Ada apa? Act of Blood Act of Blood sama Agni. Village of Calamity Village ya. of Calamity. Yes, itu kan ini banget ya. Pada masa perkenalannya itu begitu menjanjikan, sampai dapat award juga di G2G ya, gitu. Dan perkembangannya juga begitu bikin gemes untuk penantinya gitu. Agni misalnya udah mulai ada kerjasama sama dolanan keren gitu ya, buat ada action figurnya. Terus update-nya Act of Blood juga makin bikin gak sabar gitu buat main gitu. Di titik sekarang, lu masih masih berpegang 2 game ini masih the next 2 jagoan game Indonesia? Gue rasa sih masih dengan flavornya sendiri-sendiri ya. Kalau menurut gue yang udah, kan kita bisa ngelihat ya potensi sebuah game dari traction-nya dia, wishlist-nya dia, itu kan kita bisa cek followersnya dia, engagement di medianya dia. Act of Blood itu udah fix kalau dia rilis pasti komersialnya sukses. Itu udah numbers wise udah merem lah orang gitu kan. Gamenya udah ready, positioningnya bagus, udah ketemu sama fans yang akan suka dengan gamenya. Jadi udahlah, itu secara game udah fix pasti bakal sukses. Jadi masih jadi jagoan nomor 1 untuk game Indonesia. Adam. Jadi kalau misalkan nih satu Indonesia disuruh pilih siapa sih game flagship yang perlu kita bawa sebagai game nasional Indonesia tahun 2026 itu ya. Menurut gue Act of Blood yang berhak sana itu. Walaupun belum rilis ya. Harusnya tahun ini sih kayaknya. Harusnya udah tahun ini. tanggal rilisnya? Belum Ya, belum ada gitu kan. Tahu gue sih buat tahun ini. Nah, kalau Agni itu mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Oke. Karena Agni itu dari awal sudah mindset-nya adalah IP yang multidimensi. Makanya sudah ngomong sama Joko Anwar kan. Ada cameo di dalam gamenya gitu kan. Jadi kalau gue ngelihat Agni ini sepertinya punya vision pendekatan yang lebih kayak Capcom gitu, kayak Resident Evil. Ini nanti bakal banyak seriesnya, bakal banyak filmnya apa segala macam. Makanya mereka lebih
progresnya lebih slow, karena menurut gue kayaknya mereka siapin tuh lebih lebar dibandingkan sekedar game. Oke. Kalau Fajrul kan kayak, wah gue udah siap rilis nih. Yes. Kalau si Agni tuh kayak lagi cooking banyak hal gitu lah. Oke. Tapi ininya juga ya, apa namanya? Kalau dulu ketika muncul di awal kayaknya memang barengan. Yang satu kayaknya Agni itu dapat spotlight lebih, sempat dapat karena dia datang dengan ramai dulu di Twitter kayaknya dulu ya. Potongan gamenya yang dibikin sama Leo, yang belum jadi Agni. Echo Blood. Exoblood malahan deh. Kalau, yang Leo. Iya, yang Leo sebelum jadi Agni. Dulu kan sempat ramai dulu tuh di... Emang Dia Exoblood sempat sempat ramai viral. nih di Echo Blood juga ramai di Twitter dulu. Oh iya? Kan si Fajrul suka nge-share klip-klip juga. Oh. Jadi mereka berdua tuh gede di Twitter tuh. Oke. Waktu itu. Sebelum jadi X ya. Oke. Tapi menurut lo, ini kan walaupun mungkin nggak apple to apple ya, karena di baru-baru ini ada film yang secara teknologi itu begitu menjanjikan, gitu ya. Pelangi di Mars. Oh. Iya kan? Lu nonton nggak? Belum ya? Secara teknologi begitu menjanjikan, pokoknya dia teknologi visual itu luar biasa lah untuk Level skala Disney film Pixar. Indonesia. Belum. Nanti Sejuk. bahaya nih, Oh. ada sinetfil yang langsung mengomentari. Tidak Silahkan terima. cek di review-review ini ya, review-review film. Silakan disaring aja opini masing-masing para para sinetfil gitu. Soalnya kita makan media teknologi. Tapi gitu loh, maksudnya secara teknologi pengambilan gambar itu luar biasa banget. Dan ada kekhawatiran ketika ini tuh udah begitu, ya mungkin di game luar juga nggak sekali dua kali kejadian gitu ya. Ada yang begitu menjanjikan, tapi begitu akhirnya jadi produk Kurang. begitu doang. Atau ada loophole yang lain lah, gitu. Menurut lu ada potensi seperti ini nggak sih? Pasti ada. Baik itu buat Echo Blood maupun buat Agni. Karena kayak jangankan selevel Echo Blood atau Agni, kayak buat film yang selevel Marvel aja yang R&D-nya pasti udah banyak banget. Kadang-kadang kita kayak, kok gini sih gitu kan. Jadi menurut gue ekspektasi orang bisa jadi miss, bisa jadi on point. Jadi itu menurut gue sih buat industri entertainment wajar-wajar aja sih. Nah, tapi di sisi yang lain ya, kan ini udah 2 tahun berlalu ya semenjak lu mengatakan ini loh 2 judul game Indonesia yang layak banget ditunggu gitu, dan ibaratnya jadi ujung tombak industri game Indonesia lah kalau mau masuk ke mata dunia tuh udah ada ini 2 ini loh yang sangat potensialnya gitu kan. Nah, tapi udah 2 tahun berlalu dan seandainya dua-duanya sama belum punya tanggal rilis ya, baik Belum. Agni maupun Axe of Blood gitu. Kalau misalnya, apakah 2 tahun ini cukup lama atau cukup, enggak kok, buat ukuran game 2 tahun masih belum rilis itu masih fine aja. Jadi kita akan bisa sampai kapan gitu untuk mengatakan ini loh 2 judul, atau nanti akan enggak sih kalau udah lewat dari sekian tahun udah terlalu lama untuk kita menjagokan 2 judul game itu. Dari lu gimana? Menurut gua timeline development tuh memang sangat-sangat preference pribadi ya. Kayak salah satu game yang juga menarik kan ada buatan Toge tuh Kirks von Traktik. Itu kan ada 7 tahun. Itu modelnya ini Gizmo Friends, kayak kalau gamer tahun 90 2000-an mungkin tau ya, kayak MechWarrior ya. Battle Mecha gitu. Space Force Unbound juga developmentnya 7 tahun 8 tahun gitu kan. Jadi ada juga emang orang yang membawa ini lebih pace-nya lebih lambat, lebih pelan, ada juga yang mau ngejar cepat, ada dan kayak kalau tahu Gamecom yang bikin Troublemaker, para kacuk ya. Pernah ada juga episodenya, silakan cek ya. Ada ya, pernah ya? Ada. Itu menurut gue juga approach baru yang menarik tuh. Dia pengen bikin game skala 100. Dia tahu skill dia saat ini belum 100. Dia bikin dulu game pertama yang sekali 30. Hasilnya apa ya, dicaci maki sama orang-orang kan. Apaan nih bikin game kayak gini. Tapi begitu game keduanya skalanya 60 naik, masih dicaci juga. Nah sekarang mereka mau bikin game ketiganya. Itu menurut gue juga pendekatan yang menarik gitu. Jadi belajar step by step gitu. Jadi menurut gue tergantung
resource dan jalan hidupnya dia aja sih, dia mau ngejar di mana ke arah mana. Iya. Jadi nggak ada batasan waktu ya, mau itu ibaratnya di atas 5 tahun pun tetap bisa dijagokan ya. Ini potensial gitu ya. Oke, karena ya kalau ngeliatin game luar ya katakanlah GTA gitu, Rockstar aja butuh berapa lama buat ngedevelop GTA. Ya GTA 6 sudah dipending berapa lama guys, friends? Gitu lah ya, gampang aja gitu ya. Oke, nah tapi di sisi yang lain nih, selain 2 judul besar tadi, kayaknya cukup banyak juga ya pendatang-pendatang baru maupun pemain-pemain lama yang ya sebenarnya tetap menarik untuk ditunggu gitu ya. Digital Happiness sama The Redout-nya gitu kan tetap lah bagaimanapun dia nggak tahu, kalau menurut gue sih dia pionir game Indonesia yang one step ahead ya pada zamannya gitu di tahun 2011-an, bahkan di bawah 2015 sampai dimainin PewDiePie. Iya, gitu kan. Dan meskipun sekarang mungkin tidak seintens dulu kecepatan rilisnya, tapi masih tetap ditunggu-tunggu lah, gitu kan. Terus ada juga Pamali oke, gitu ya, walaupun sama-sama dari genre horor gitu. Toge dengan berbagai macam judulnya gitu. Kauhitok udah jelas, tadi Space War the Unbound. Banyak ya kayaknya Toge Whisper Mountain Outbreak, When the Past Was Around, Understate juga. Understate. Dan yang terbaru nih, yang baru lagi intens gue mainin, setidaknya sampai kita rekaman ini ya, Kuloniko. Ya, itu benar-benar di luar apa ya, di luar prediksi BMKG kalau Wah itu gila sih, keren banget. Iya kan, bisa sefantastis itu dan dapat sambutan internasional yang luar biasa juga, sampai media-media game kayak PC Gamer itu memberikan review positif gitu. Kalau Gizmo Friends lihat di Steam page-nya juga wow gitu ya. Nah, menurut lo ini apa nih indikasi kalau sekarang kita udah punya peluru baru loh untuk masuk ke ranah internasional dengan sebuah game yang secara grafis mungkin nggak wah-wah banget, secara cerita mungkin ya pasti kemasan cerita relatif ya, tapi kalau grafik kan kelihatan lah implementasi teknologi gitu. Apa menurut lo yang membuat Kuloniko begitu spesialnya, dan apakah ini indikasi wah ini udah ya celah baru nih, game Indonesia udah mulai makin kebuka? Kalau menurut gua Kuloniko itu kasus yang unik banget. Karena dia kombinasi antara ketidaksengajaan yang disengaja. Jadi ketidaksengajaan yang disengaja. Jadi memang mereka dari awal itu kan mobile game developers, bikin game bubur ayam lah, bikin game kolak lah, makanan yang Indonesia banget gitu. Lah gitu kan. Mereka sendiri sebenarnya udah bertahun-tahun nge-build capability timnya, artisnya jago gambar makanan, programmernya udah biasa bikin mekanik-mekanik game masak gitu kan. Jadi yang sengaja dibangun adalah fokus di area tertentu gitu ya. Instead of kayak gue bikin game genre A, habis itu B, habis itu C, habis itu D. Jadi kayak mereka tuh punya skill set yang kayak kalau game makanan gue jago, mau genre apapun, makanan apapun gue bisa. Benar juga ya. Ini kesengajaannya yang mereka memang define, kita fokusnya di kuliner dan horor sebenarnya. Cuma tapi horornya beda. Horornya beda. Beda game itu. Jadi ada game horor juga, ini ada game kulinernya. Nah, ketidaksengajaannya adalah di G2G tahun berapa tuh yang temanya Tokyo, yang temanya Jepang, 2023 atau 2023. Yang Jepang kan? 2023, betul. Itu kan mereka announce trailer game masak. Game masak yang kayak Ghibli. Spice of Life. Iya. Ada tuh mereka buka boot juga gitu, lo bisa lihat. Itu kan game scope-nya gede banget. Iya. Itu kayak game yang mungkin 3 tahun, 4 tahun gitu kan, emang skalanya gede, ada story-nya, ada segala macam gitu-gitu. Tadinya kan mereka mau ngerjain game itu dulu. Nah, kenapa Kuloniko itu ketidaksengajaan? Karena kayak, yuk kita bikin mekanik yang ada di game itu jadi game sendiri. Yang tadinya mau dipublish sendiri, di-develop cepat. Iya. Mereka taruhlah itu di Steam, kok ternyata orang pada suka. Tiba-tiba di bulan Agustus, Juni kalau nggak salah ikut Wholesome Direct, Steam Next Fest,
wishlistnya kok udah 50.000. Bu. Gede banget itu kan. Kita aja dapat 7.000 susah banget itu kan. Dia udah 50.000 gitu kan. Berarti game yang tidak diniatkan untuk sukses ternyata bisa jadi sukses. Jadi kan tidak sengaja gitu kan. Dan mereka tadinya mau publish sendiri, tidak mau kerjasama dengan publishers. Oke. Oh, tiba-tiba publishers besar datang gitu kan. Yes. Masa gue tolak gitu. Nah ini menurut gue ketidaksengajaan yang terjadi ya memang karena mereka nge-build capability dari lama gitu. Jadi kan sekarang lebih siap nih buat si Spice of Life-nya nanti. Wah, ini menarik ya, Gizmo Friends. Jadi ketika membangun sesuatu tentu saja tidak ada yang instan, tapi tadi spesialisasi di bidang tertentu juga Ternyata ya. salah satu yang bisa dieksplor ya, selain masalah genre dan kualitas visual, narasi gitu ya. Ada spesialisasi yang diam-diam mereka kerjakan gitu ya. Menarik. Berarti kalau gitu next-nya apa nih? The next big thing-nya, tadi kita sempat ngobrol juga ya sebelum tapping. Lu sempat ngomong ada genre typing gitu ya, dan ketika kita rekaman ini di luar sana juga mulai muncul, nggak banyak sih, tapi udah mulai ada apa namanya battle royale typing gitu, genrenya gitu ya, dan menarik setidaknya buat gue yang suka typing game itu menarik. Menurut lu apakah ini juga salah satu hal yang bisa dieksplor gitu? Ya. Potensinya gimana? Gue tuh ngerasa kayak sekarang kalau dulu kan kita menjadi game developers karena kita terinspirasi oleh game tertentu. Dimana game-game yang kita mainin dulu tuh banyaknya game-game yang skalanya besar gitu kan, yang AAA, yang apa gitu kan, sehingga kita terinspirasi untuk bikin game kayak gitu. Nah, gue tuh kayak ngerasa 2-3 tahun kebelakang ini game developer kita terpapar oleh kesuksesan game developer lain yang menemukan celah genre yang niche. Jadi bukan genre mainstream, tapi beneran genre yang niche itu kan. Kayak contohnya tadi ya, Chef Shift. Mereka menemukan ada niche di typing. Oh, ternyata ada loh orang yang signifikan banyak di situ yang suka main game typing sehingga dia bisa dapat revenue miliaran rupiah gitu kan. Atau case apa lagi ya? Kayak My Lovely Wife, My Lovely Daughter, Empress, itu kan juga sebuah genre yang, apa itu kan? Orang nggak ada ngerti. Orang Indonesia mungkin dikasih itu nggak paham karena belum terbiasa dengan library-nya, tapi di luar sana ternyata ada curug market yang suka. Nah, yang menarik adalah kalau kita dengan skill set yang ada di Indonesia saat ini, kita tuh bisa bikin di genre itu yang sama bagusnya kayak di global. Tapi kalau kita mau naik lebih tinggi lagi, kayak mau ngambil skala AAA gitu, skill set kita belum ada. Jadi terus sekarang mereka milih Battlefield-nya udah tahu tuh, oh gue akan bertarung di genre yang gue tahu gue jago, gue suka main gamenya. Mungkin orang nggak banyak yang tahu, tapi sebenarnya marketnya gede. Nah itu menurut gue bakal jadi the next hit game itu dari teman-teman kita yang variatif niche genrenya sih. Oke. Nah, dan ada diskusi yang tadi menarik juga ya, soal banyak dev lokal yang mungkin keliru juga, gue boleh dikoreksi ya, yang sekarang lebih fokus untuk merilis game-game indie untuk platform PC ya. Benar tuh? Tapi permasalahan yang mungkin Gizmo Friends juga rasakan sekarang gitu, pada saat ini dirilis kayaknya masih tidak jauh berbeda ya. Kondisi hardware PC yang harganya naik luar biasa gitu. Apakah adanya handheld gaming jadi salah satu celah untuk mereka tetap punya pasar di situ? Nah, ini analisis yang menarik sekali karena itu adalah hal yang selalu ditanyakan kalau kita lagi ngobrol sama orang Google, sama orang Apple itu. Kok kenapa developer mobile pada pindah ke PC semua gitu kan? Itu memang eksodus yang saat ini pure benar-benar terjadi. Sesimpel karena memang market di PC semakin saturated. Untuk organically bisa visible aja kelihatan ada game kita ke player tuh susah banget. Jadi satu-satunya cara agar game lu bisa dilihat orang adalah lu harus bayar iklan. Which is kita yang indie ini tentu tidak bisa compete dengan perusahaan-perusahaan besar yang emang budget marketnya gede banget kan. Akhirnya banyak yang merasa sulit nih kalau kita bersaing di mobile dengan kondisi market seperti ini. Di spektrum satunya lagi, Steam as a marketplace, mereka memposisikan dirinya adalah algorithm based kayak kalau mau merekomendasikan game, front page lu sama gue pasti beda. Lu akan ditunjukkan game-game yang lu akan suka dengan genre lu, dan gue akan ditunjukkan game-game yang gue suka dengan genre gue.
sehingga kita nggak saling compete market gitu loh. Sepersonalisasi itu ya? Iya. Oh. Jadinya tuh mereka benar-benar, dan gamers kan gitu ya, suka dengan satu genre, tamat satu game, abis main Coffee Talk, tamat cari apa ya? Oh ternyata ada Valhalla. Valhalla tamat ada apa ya? Oh ada Tavern Talk gitu kan. Genre game sejenis itu buat indie, itu kita berteman. Oh gitu ya? Habis Wah, ini tamat baru tahu game juga. lu, main game gua. Oh. Pas rilis kita bundling. Oh, makanya sering ada bundling-bundling di Steam tuh gara-gara itu ya? Betul. Jadi obrolan sesama indie itu kita ally, kita teman saling membantu, saling sharing biar sukses bareng. Makanya ekosistem ini yang meng-attract orang-orang yang tadinya di mobile berjuang sendirian melawan game-game dari luar yang iklannya gila-gilaan. Ampun-ampunan. Masuk ke sini saling bantu. Gitu. Jadi ceruk baru ya itu ya? Betul. Tapi medium memainkannya di mana ini masalahnya? Itu pertanyaan bagus, medium memainkannya ya, karena memang kalau di Indonesia kita pasti lihat orang pasti punya handphone, nggak punya laptop kan, nggak punya Jarang komputer. lah ya. Jarang lah kalau dibandingkan yang punya handphone. Memang mau nggak mau, memang marketnya pasti masih besar dari luar. Oke. Teman-teman yang bikin game PC itu pasti masih ekspor lah, 80%, 90% revenue-nya pasti dari luar. Ada beberapa yang mencoba crack market lokal, kayak 98, Oke. itu kan coba crack market lokal. SPS Perundian pun nggak pernah diposisikan untuk crack market lokal. Para Kacuk, si Troublemaker, itu kan emang dipakai untuk crack game lokal, dan tetap aja susah gitu ya untuk market Indonesia karena memang belum sebesar itu. Ya. Kalau nggak salah baru kalau di Steam itu sebenarnya 1 juta, 2 juta players Apa tuh? di Steam Indonesia. Jadi yang gamer Steam dari Indonesia itu angkanya masih kecil banget. Oke. Ada deh angkanya kalau nggak Iya, salah. iya, iya, iya. Yang kalau nggak salah dari penduduk kita 250 juta, 270 juta. Berarti kan 2 juta kecil banget gitu kan. Dibandingkan ininya ya, dibandingkan jumlah penduduknya ya sangat kecil lah ya. Betul, makanya memang device itu benar kata lo, itu masih jadi PR. Handheld itu bisa jadi solusi. Oke. Menurut gua tapi handheld juga masih lumayan mahal ya. Iya lagi digoreng-goreng lagi Iya sekarang. kan? Iya. Menurut gua ada satu savior yang bisa ngebantu industri game lokal kalau mau jualan di dalam negeri. Tapi gue nggak tahu ini kapan bisa kejadian, jadi gue berharap aja Nintendo Switch yang Lite kalau Serius bisa masuk Indonesia, menurut gue itu bakal jadi go-to. Tapi emang ada ya, nggak tahu nih, ini agak sedikit OOT ya. Iya. Karena kan fokus Nintendo pasti ngembangin Nintendo Switch 2 kali. Emang Nintendo Switch Lite masih yang jadi... Lite yang lama, yang Lite yang lama, yang kan Iya. belum masuk ke Indonesia kan, belum resmi kan, Belum. harganya masih mahal kan. Nintendo Switch Lite? Iya. Enggak Berapa lah. sih harganya? Di bawah 2 juta lah. Oh. Nggak tahu ya. Koreksi kalau keliru ya. Tapi kalau second-secondnya kayaknya 2 juta deh. Kalau cek-cek di marketplace atau di layanan titip jual gitu ya. Jadi menurut gue Potensial itu ya? Pintu satu tuh kalau ada handheld yang bisa semurah itu. Oh, nggak mesti Switch Lite. Tapi Switch Lite bisa jadi kayak barometer kan. Oke. Ini bisa nih main game di Switch Lite gitu kan. Misalkan nanti brand komputer ngelihat kayak, oh ternyata demand di market yang price range segini gede. Yuk kita buka yang di price range segini. Kalau terjadi sih seru banget sih. Kalau terjadi Kalau sih terjadi seru banget sih. Nah, seru banget. Gue nggak tahu siapa yang bisa menjadikan itu terjadi. Tapi gini, ini agak OOT lagi ya, karena sekarang kan lagi rame juga banyak ya device-device kayak Anbernic gitu misalnya, yang buat mainin emulator. Ya. Dan itu datangnya kan dari China tentu saja ya, gitu ya. Tapi secara kualitas terus meningkat secara gradual, Pak. Gitu kan. Nah, mungkin nggak tahu ya. Lo sepakat nggak kalau device-device itu nantinya ya bisa memainkan game, karena kalau dengan ya nggak by default ya, tapi dengan pendekatan tertentu, device-device itu bisa main game Steam ternyata dengan modifikasi ya, dengan modifikasi gitu. Mungkin nggak jawabannya ke sana malah, karena kalau dilihat dari Nintendo ya kita tahu ya karakternya Nintendo gimana gitu. Ya. Apakah mungkin jawabannya justru malah datang dari situ gitu? Bisa jadi. Dan menurut gua kan ini ya, kapasitas device kan naik ya, lama-lama bisa mainin game yang speknya lebih tinggi. Tinggi. Mungkin device ini nggak akan bisa sampai levelnya mainin Cyberpunk dalam waktu dekat. Tapi kalau game-game indie di bawah ini kan harusnya dalam waktu dekat bisa. Betul. Nah menurut gue sih ini juga bisa jadi tipping point sih. Iya kan? Makanya gitu kayak menarik banget, dan wah ini sih kayaknya sesuatu yang out of the blue ya, tiba-tiba. Dan kalau lu lihat Steam ya, Steam itu kan 2023 datang ke Indonesia tuh kayak GDX. Ya.
Dia bilang, gue datang ke sini karena gue pengen belajar behavior kalian. Oke. Makanya gue bikin bahasa Indonesia support language Oh, di dan Steam kan. rupiah segala macam itu ya? Dan rupiah segala macam, yang price rank di adjust tadinya harga 100 kalau di Indonesia jadi 30%-nya gitu kan. Itu kan berarti Steam sudah mulai sensibel dengan harga game tren di Indonesia gitu ya. Apakah Steam Deck dan Steam Machine-nya akan kesana juga? Gue sih berharap itu ya. Namanya bukan Steam Machine ya? Apa yang baru? Itulah yang Iya. Tapi kayak kan belum ada harganya ya. Belum. Jadi kita nggak tahu. Belum. Steam Deck aja. Steam Deck deh. Steam Deck deh. Steam Deck OLED ya, kalau bisa harganya ya 4 juta. Wow. Ya nggak sih? Apakah mungkin ya? 3,5 Wah, coba lu dengan berdekatnya Pak Adam deh ke Steam Kan berkali. Steam udah tahu nih kalau Indonesia daya belinya rendah. Oke. Makanya harga gamenya diturunin. Heeh. Make sense nggak sih kalau harga Steam Deck di Indonesia Kalau beneran diturunin sampai juga? segitu sih Hah? luar biasa. Sekarang 7 Pak juta Adam. kan harganya? Sekarang 7 jutaan, 8 7 jutaan. juta, Enggak. 8 juta, Karena nggak resmi. Karena nggak resmi. Ah. Masalahnya di situ sih. Ya. Dan terlalu banyak potensi untuk orang menggoreng harga Betul. di saat komponen lagi mahal. Ya. Wah, kalau bisa 4 juta sih, wah keren banget itu deh. Ya kan? Keren banget deh. Keren banget itu. Dan 30% kayaknya Steam ya tetap kan? untung ya kalau dengan proporsi kayak gitu ya. Steam mah nggak perlu jualan hardware kan? Dia kan Iya. dari 30% penjualan gamenya dapat udah kaya kan? Udah. Gitu. Dia bisa ya kayak Ongkang kaki aja kan? ini kayaknya highlight yang menarik banget sih kalau kita doakan aja bareng-bareng ya. Amin, Kita ayo Gaben. aminkan, Gaben 4 juta. Makanya pemerintah kita baik-baik dong sama Steam. Wah, itu. Baik-baik dong ya. Jangan berantem. Nah, itu dia ya. Dan dari mimpi-mimpi tadi, kita coba geser sedikit ke perspektif buat para Gizmo Friends nih yang pengen masuk ke ranah development game 2026. Ya. Tentunya mereka butuh pendanaan dong. Ya, pasti Mungkin, lah ya. Ya, betul. Ekosistem pendanaannya sekarang udah gimana? Apa masih banyak visi-visi yang tertarik atau pihak-pihak yang tertarik untuk investasi apalagi industri ekonomi gitu ya? Gimana tapi? Kalau visi mungkin agak sulit, karena dari zaman dulu pun visi yang masuk ke game di Indonesia tuh Nggak belum banyak. banyak. DNC salah satunya gitu kan, tapi yang lainnya tuh belum banyak. Oke. Kalau yang paling common terjadi sekarang adalah justrunya publishing deal. Jadi yang mendanai pembuatan game itu publishers. Dan itu bukan invest ke company-nya, tapi invest ke gamenya. Gamenya, benar. Dia akan memberikan pendanaan untuk kamu menyelesaikan gamenya. Nanti kalau gamenya rilis, sampai uang yang aku kasih ke kamu balik, revenue-nya buat aku dulu. Yes. Kalau aku misalkan naruh 1M, aku dapat 1M, habis itu baru kita Revenue sharing. Nah, dapat royalti lah di Yeah, situ. yeah. Sekarang akhirnya banyaknya kayak gitu. Ya. Memang tricky part-nya adalah di Indonesia jumlah publishers yang melakukan hal tersebut cuma 2. Masa? Nuon sama Toge Production, siapa lagi? PC publisher di Indonesia. Oh iya, yang statusnya sebagai publisher ya? Publisher. Oh, oke. Cuma Kalau 2. dari game dev kayaknya udah mulai banyak ya? Kalau yang game dev melakukan self publish lumayan banyak. Tapi kan berarti dia nyari duit sendiri, pakai Yes. tabungan sendiri gitu. Kalau ini kan Toge dan Nuon mendanai Oh iya. studio game untuk bikin game gitu kan. Akhirnya solusinya adalah kita cari publisher dari luar. Jadi itu ini juga menarik karena akhirnya Indonesia jadi kompetitif. Dengan kualitas game yang sama dengan di luar negeri, harganya lebih murah karena living cost-nya lebih murah. Jadi cukup banyak kita lihat deal-deal terjadi antara game dev Indonesia sama publisher di luar negeri untuk pendanaan. Tapi sama aja gitu kan, biasanya publisher sini baru mau mendanai kalau kalian sudah punya build yang bisa dites dan mereka menilai tesnya. Pertanyaannya, bikin build-nya duitnya dari mana? Kan lu butuh publisher ngasih duit ke lu. Iya. Publisher butuh lu punya build. Untuk lu punya build, lu butuh duit. Yes. Nah, kalau di negara-negara lain kayak di UK, di Jerman, di Jepang, itu memang ada hibah negara untuk biaya prototyping, development pun juga ada. Ada matching fund. Jadi banyak skema-skema pendanaan untuk di fase sebelum akhirnya lu punya something yang lu bisa offer ke publishers. Iya. Indonesia dulu pernah punya tahunnya Backcraft, zaman masih Backcraft, ada namanya bantuan insentif pemerintah. Tuh lu bisa dapat 200 juta untuk bikin proposal, untuk bikin prototype game. Bagus dong, Dan udah berjalan. memungkinkan banget ya sebenarnya ya. Memungkinkan banget gitu kan. Tapi ya namanya politik ya, ganti menteri, ganti kebijakan segala macam, akhirnya programnya hilang. Sekarang tuh adanya hibah juga masih ada, tapi ada caveatnya. Itu programnya Kemendbud, namanya Dana Indonesia Raya.
hibah 500 juta sampai 1,5 M. Lebih gede dong? Lebih gede. Tapi ya karena dari Kementerian Kebudayaan, gamenya harus ngebawa apa nih budaya Indonesianya. Oke, ada Tapi ya itu bintangnya ya? bisa lah, maksudnya Iya, maksudku kayak Kuloniku pun ada masakan Indonesia bisa kan apa gitu. Jadi sebenarnya masih ada dan gue berharap sih lebih banyak lagi sih nanti ke depannya. Oke. Nah, terakhir nih. Ini udah banyak kejutan ya, kejutan positif ya, selain kabar-kabar kurang mengenakan seperti IGRS dan ya yang lain-lain gitu ya. Ada bakal sesuatu yang meledak lagi nggak sih menurut lu di tahun ini? Kuloniku udah meledak nih. Apalagi nih yang kira-kira bakal dar selain Agni dan Echoes of Blood yang kalau rilis tahun ini ya? Ya, yang gue nanti-nantikan ya. Kalau ini gue belum tahu kapan dia akan meluncurkan atau meng-announce, tapi gue bisa melihat dia pasti lagi cooking something. Oke. Adalah Stairways game. Yang bikin Coral Island, game yang paling sukses sepanjang masa di Indonesia. Menurut gue, kan dia abis rilis Coral Island dan sampai sekarang masih ngasih update. Sekarang ada update baru, anaknya bisa bertambah dewasa gitu kan, kayak ya masih milking lah. Dia masih hidup. Kalau nggak salah revenue itu 20-an juta, 30 juta dolar. Itu kalau dirupiahin berarti kan udah dikali 17, itu udah berapa ratus M gitu kan. Itu kan kayak lu udah nggak perlu berpikir, udah financial freedom. Kerjaan lu hanya tinggal bikin game yang bagus aja gitu kan. Nah, mereka tuh ngerilis game kedua namanya Fungus Swarm, FGS. Itu tuh game kecil dari tim kecil. Pertanyaan gua, the rest of the team lagi masak apa nih? After Coral Island, pasti nih ada ini lagi dimasak dan lebih gong dari Coral Island. Nah, gue menantikan. Gue nggak tahu apakah di tahun ini atau tahun depan mereka announce, tapi kan FGS udah tahun lalu atau 2 tahun lalu kan. I think this year is the right time for them to announce something new sih. Oke. Kita tunggu ya Gizmo Friends. Gue menantikan sekali sih. Oke. Ya, itu dia insight menarik soal industri game Indonesia dari Adam ya. Berbagai prediksi yang udah disampaikan, peluang dan tantangannya udah dijabarin juga. Mudah-mudahan jadi sesuatu ya Gizmo Friends. Tapi kalau masih penasaran silakan DM ke IG Adam ya. Yes, di mana aja ke Ardisaz. Oke, dan pastikan juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, Gizmo Talk tayang setiap hari Senin, atau kalian bisa akses informasi yang lebih intens lewat Instagram dan TikTok di @gizmologi dan gizmotalk.id. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode-episode menarik lainnya. And bye-bye guys.